Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'du. Para pembelajar yang salih-salihah, cerdas dan mulia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan nafas kehidupan kepada kita, sehingga di kesempatan berbahagia ini kita dapat hadir di kajian ilmu, di kajian Sematri Ramadan tahun 1443 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat, dan juga kita masih diberikan kekuatan, kemampuan untuk menambah keilmuan kita. Suatu nikmat yang tidak mungkin dapat digantikan dengan kenikmatan dunia manapun. Salawat beriringkan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, panutan umat, sosok guru terhebat sepanjang zaman, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan berbahagia ini, insya Allah kita akan mengkaji sebuah tema yang sangat luar biasa, yang sangat penting kita bahas, yakni yang muda yang beriman. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kecerdasan, kepahaman kepada Anda sekalian, dan semoga tema ini dapat menginspirasi, dapat mencerdaskan, dan juga diberikan kekuatan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mari kita awali kajian kita dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah hamba ilmu dan berikanlah hamba rizki akan kepahaman, dan jadikanlah hamba termasuk golongan orang-orang yang salih. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, kita lanjutkan dengan tilawah Al-Quran, surah An-Nahl ayat 97, diikuti dengan baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanazziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Berikut ini adalah sebuah permainan untuk menguji tingkat konsentrasi atau fokus Anda, ya. Silakan dipilih di antara 4 gambar tersebut, dan ini memiliki arti tersendiri. Benar atau tidaknya wallahu alam, tetapi adalah sebuah permainan, dan mudah-mudahan Ananda bisa konsentrasi di dalam mengikuti kajian berikut ini. Ketika hadir di kajian ilmu, paling tidak kita memiliki 3 anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah anugerah umur. Betapa tidak kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita dapat hadir di kajian ilmu karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan jatah usia kepada kita. Coba tengok saudara kita, tetangga kita, atau handai tolan kita yang pada Ramadan tahun kemarin hadir bersama-sama kita, misalkan di kajian ilmu atau hadir bersama-sama di sekolah, tetapi saat ini dia sudah berada di alam barzah. Sementara kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di kajian ilmu. Artinya kita masih diberikan jatah umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manfaatkanlah jatah usia ini untuk senantiasa meningkatkan kualitas kuantitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah anugerah sehat. Tidak mungkin kita hadir di kajian ilmu ini kalau kita dalam keadaan sakit. Berapa banyak yang hari ini tidak dapat hadir di kajian ilmu, tidak dapat hadir di sekolah karena terbaring atau merasakan kesakitannya.
Oleh karena itu, manfaatkan nikmat sehat ini untuk senantiasa mengkaji ilmu, untuk senantiasa meningkatkan kuantitas, kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita bahwa manusia itu sering tertipu oleh dua hal. Nikmatani magbunun pihima kasirum minan nasi as-sihat wal faragu. Bahwa ada dua nikmat yang sering menipu manusia. Yang pertama adalah as-sihatu, yakni kesehatan. Betapa berharganya kesehatan ketika kita sakit. Dan yang kedua, al-faragu, kesempatan atau umur. Betapa berharganya sebuah umur atau nilai umur itu ketika seorang sudah wafat. Oleh karena itu, manfaatkanlah jatah umur dan sehat ini untuk senantiasa hadir di kajian ilmu atau untuk senantiasa meningkatkan kuantitas kualitas amal ibadah kita. Kemudian yang ketiga, kita dapat hadir di kajian ilmu itu karena anugerah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah anugerah yang teramat sangat berharga untuk kita. Coba tengok berapa miliar orang di luar sana belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita alhamdulillah sejak lahir dianugerahkan Allah lahir dalam keadaan muslim, dan hari ini kita dapat mengkaji ilmu. Ini adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat dengan hidayah ini, dengan sehat ini, dengan umur ini, kita diberikan kesempatan untuk menambah ilmu. Ini adalah satu kenikmatan yang tidak mungkin dapat digantikan dengan kenikmatan dunia apapun, dunia manapun. Berikut ini adalah keutamaan hadir di majelis ilmu. Bersyukurlah ananda sekalian, saat ini hadir di kajian ilmu, karena paling tidak kita akan mendapatkan 3 keutamaan ini. Dan tidak akan didapatkan bagi orang-orang yang malas hadir ke kajian ilmu. Yang pertama, ketika ananda hadir di kajian ilmu, akan menjadi pelebur dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Hud ayat 114, "Innal hasanati yubhinnas sayiat." Maka perbuatan-perbuatan baik akan menghapuskan perbuatan-perbuatan salah. Hadirnya ananda di kajian ilmu ini adalah perbuatan yang baik, maka kesalahan-kesalahan ananda di hari-hari kemarin maka akan dihapuskan karena ananda hadir di kajian ilmu. Kemudian yang kedua, Allah akan mudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa orang yang berjalan menuju kajian ilmu, menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ananda tentu sepakat ketika di akhirat kelak ingin dimasukkan oleh Allah ke surganya. Nah, salah satu tiket masuk surga Allah Subhanahu wa taala itu adalah ananda hadir di majelis ilmu, ananda rajin untuk belajar agama, ananda rajin berangkat ke sekolah atau ke tempat-tempat ilmu. Ini adalah salah satu tiket. Oleh karena itu, bersemangatlah ananda untuk senantiasa hadir di kajian ilmu, di tempat-tempat ilmu atau ke sekolah. Kemudian yang ketiga, ananda akan mendapatkan keutamaan ketika hadir di kajian ilmu, di majelis ilmu, akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya akan diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidakkah duduk suatu kaum, kemudian mereka berzikir kepada Allah, dan duduknya hingga mereka berdiri, melainkan dikatakan oleh para malaikat kepada mereka, berdirilah kalian, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian, dan keburukan-keburukan kalian pun telah diganti dengan berbagai kebaikan. Masya Allah, tabarakallah. Baik para pembelajar yang salih-salihah, cerdas dan mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki ke kajian dan ini adalah sebuah pengantar. Besi itu kuat, tapi sekuat-kuatnya besi bisa dicairkan oleh api. Api itu pun kuat, tapi sekuat-kuatnya api, sepanas-panasnya api bisa dipadamkan oleh air. Air itu pun kuat, tapi air bisa dipindahkan oleh angin. Angin itu pun kuat, tapi sekuat-kuatnya angin bisa dihalangi oleh gunung. Gunung itu pun kuat, tapi sekuat-kuatnya gunung, berapa banyak gunung yang bisa dibelah oleh manusia. Manusia itu pun kuat, tapi berapa banyak manusia dikalahkan oleh nafsunya.
Nafsu itu pun kuat, tetapi sekuat-kuatnya nafsu bisa dikalahkan oleh iman. Iman yang paling kuat. Imanlah yang paling penting. Ananda sekalian, jelaslah bahwa iman itu paling kuat. Iman itu yang paling penting. Oleh karena itu, di momentum Ramadan ini, waktu yang sangat tepatlah Ananda memperkokoh, meningkatkan, menguatkan, mengupgrade keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan iman itu insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Tidak ada pilihan yang lainnya selain kita mengokohkan, meningkatkan, upgrade keimanan kita. Karena imanlah yang paling kuat. Imanlah yang paling penting dalam kehidupan ini. Kemudian pertanyaannya, apa iman itu? Pengertian iman secara bahasa menurut Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin adalah pengakuan yang melahirkan sikap menerima dan tunduk. Menurut jumhur ulama, iman itu adalah al-imanu tasdik bi qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Jadi iman itu adalah diyakini di dalam hati, diikrarkan atau diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Jadi iman itu berupa pembenaran di dalam hati yang pertama. Artinya hati menerima semua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, kemudian pengakuan dengan lisan, artinya mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sedangkan perbuatan dengan anggota badan, artinya amal hati berupa keyakinan-keyakinan dan beramal dengan anggota badan yang lainnya dengan melakukan ibadah-ibadah sesuai dengan kemampuan. Lihat kitab At-Tauhid Lisob Al-Sani Al-Ali halaman 9. Setelah kita memahami arti iman itu sendiri, kita harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi 6 rukun iman itu selain kita mantapkan di dalam hati kita, harus kita ucapkan dengan lisan kita dan kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam tindakan kita sehari-hari. Kalau kita sudah menguatkan iman kita, kalau iman kita sudah sempurna, insya Allah seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita kerjakan dan seluruh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita tinggalkan. Inilah buah dari keimanan yang kita miliki. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Kemudian, itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memerintahkan umat manusia di bulan Ramadan ini untuk melaksanakan saum, tidak memulainya dengan ya ayuhan nas, tapi Allah memulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Allah memulai dengan ya ayyuhalladzina amanu atau wahai orang-orang yang beriman, karena tidak semua manusia mampu untuk melakukan saum. Tapi setiap yang beriman, insya Allah mampu untuk saum. Saum bukan masalah besar-besaran otot. Saum bukan masalah sehat-sehatan badan. Saum juga bukan masalah kuatan-kuatan fisik. Tapi saum tentang seberapa kuat iman kita. Kalau iman kita kuat, kalau keyakinan kita kuat, akan benarnya agama Islam, akan benarnya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan benarnya adanya Rasulullah SAW, akan benarnya firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan mampu menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ya ayuhan nas, wahai manusia, belum tentu atau tidak mampu untuk melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Ananda saat ini mampu untuk melaksanakan saum. Berarti Ananda adalah orang yang oleh Allah dipilihkan. Ananda termasuk orang-orang yang beriman. Imanlah yang paling penting. Baik, kita ice breaking dulu. Kita kuis ya. Silakan tebak ya. Insinyur jadi ustadz, artis jadi ustadz, pengusaha jadi ustadz, ilmuwan juga jadi ustadz.
Pertanyaannya, Ustadz jadi apa? Silahkan Ananda jawab. Yang bisa jawab, insya Allah dapat hadiah takjil bersama keluarga Ananda di rumah. Jawabannya apa? Ustadz jadi banyak. Masya Allah, tabarakallah. Dengan Ustadz jadi banyak, insya Allah banyak yang memberikan nasihat. Kita akan mendapatkan ilmu yang banyak, insya Allah. Kemudian ada pertanyaan lagi, kenapa iman ini harus kita tingkatkan? Kenapa iman ini harus kita upgrade terus? Kenapa iman ini harus kita kokohkan? Silahkan Ananda jawab. Untuk menjawab pertanyaan, kenapa iman ini harus kita tingkatkan? Setidaknya ada 3 jawaban. Yang pertama, karena iman itu merupakan nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini merupakan nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus syukuri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghunjamkan keimanan kepada kita. Jangan sampai iman ini lepas dari genggaman kita, dari jiwa kita. Karena ternyata banyak di antara saudara kita yang imannya lemah, yang tidak dirawat, yang tidak dipupuk, yang tidak disirami, ternyata lepas. Gara-gara hanya masalah makanan. Atau misalkan karena cinta pindah keyakinan, begitu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 8 sekaligus doa agar kita senantiasa berada dalam hidayah iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Artinya, mereka berdoa, "Ya Rabb kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir." Di slide berikut ini ditayangkan video pendek tentang kisah Bilal bin Rabah. Ia disiksa bertubi-tubi oleh kafir Quraisy agar keluar dari Islam, tetapi ia tetap kokoh dalam akidah Islam. Kemudian jawaban yang kedua, kenapa iman perlu ditingkatkan? Keimanan merupakan kunci pembuka pintu kebarokahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketahui bersama bahwa barokah itu adalah ziyadatul khair fil khair, artinya kebaikan plus kebaikan. Jadi, ketika kita mendapatkan kebarokahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapatkan kebaikan terus. Ketika melakukan satu kebaikan, akan diikuti, akan diiringi dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Ini adalah buah dari keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh. Barakatim minas samaa'i wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Artinya, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Di slide berikut ini ditayangkan sekelompok orang yang sedang memproduksi film laga. Ketika sedang seru-serunya berkelahi, adzan berkumandang dari masjid. Ternyata mereka mengkat kegiatannya dan segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah sholat di masjid. Untuk menjawab pertanyaan, kenapa iman perlu ditingkatkan? Jawaban yang ketiga adalah karena iman mengalami fluktuasi.
Kita ketahui bersama bahwa iman itu di dalam sabda Rasul, al-imanu yajidu wa yankus. Kadang iman itu bertambah, kadang berkurang. Maka kita berkewajiban untuk menjaga stamina iman. Kita wajib menjaga stabilitas iman, jangan sampai menurun. Ketika menurun, maka kewajiban kita untuk menaikkan terus dengan senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Di slide berikut ini ditayangkan video pendek tentang keteguhan dan usaha dari seorang kakek yang memiliki keterbatasan. Ia tidak bisa melihat, tetapi ia tetap bersemangat untuk hadir berjemaah di masjid. Lalu bagaimana cara meningkatkan iman itu? Dalam kitab Risalatul Mu'awwanah dijelaskan ada 3 cara untuk menguatkan iman kita. Yang pertama, membaca dan menghayati ayat Al-Quran. Perhatikan Quran Surah Al-Alaq ayat 1 dan 2. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan berpedoman pada Al-Quran, niscaya perjalanan hidup manusia menjadi terarah, terbimbing, dan kita akan mendapatkan petunjuk dalam mengarungi kehidupan ini. Sebaliknya, jika kita tidak mempedomani Al-Quran, maka kita akan tersesat di belantara kehidupan ini, tidak akan menemukan kebahagiaan. Justru sebaliknya akan menemukan kesengsaraan dan penderitaan. Saat ini di bulan suci Ramadan adalah momentum terbaik untuk meningkatkan keakraban kita dengan Al-Quran, untuk meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Selanjutnya, mari kita berusaha menghayati maknanya dan sekemampuan kita amalkan dari isi Al-Quran tersebut. Inilah yang kemudian bisa meningkatkan iman kita. Maka mulai dari sekarang, mari kita rajin membaca Al-Quran. Tidak perlu banyak, yang penting istiqomah, konsisten, terus-menerus. Lalu yang kedua, untuk meningkatkan keimanan kita menghayati ciptaan Allah. Betapa Allah itu sangat luar biasa, betapa Allah itu maha kuasa, telah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dengan penuh keseimbangan, berjalan secara harmonis dan penuh keteraturan. Perhatikan Quran Surah Ali Imran ayat 191. Kemudian yang ketiga, memperbanyak amal solih. Sekecil apapun itu, walaupun hanya sekadar menyingkirkan batu atau duri di tengah jalanan, maka insya Allah kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu akan mendatangkan atau akan menguatkan ketakwaan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan Al-Quran Surah An-Nahl ayat 97. Lalu bagaimana agar keimanan itu yang sudah ada di dalam jiwa kita tetap kokoh, tetap kuat? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpamakan iman yang kuat seperti pohon yang akarnya menghunjam ke bumi, cabangnya menjulang ke langit, berdaun lebat dan selalu berbuah. Silahkan Ananda kaji dalam Quran Surah Ibrahim ayat 24 sampai 25. Agar pohon itu tetap subur dan kokoh perlu dipelihara dengan memberinya air yang bagus dan pupuk yang berkualitas. Iman pun demikian, harus dirawat dan dipupuk. Di antara strategi agar iman tetap dalam keadaan kokoh, yaitu pertama, muhasabatun nafs, atau melakukan introspeksi diri, mengidentifikasi apa saja kekurangan diri, kelemahan dan kealfaan kita, lalu memperbaikinya dengan sungguh-sungguh. Apabila melakukan amal keburukan, cepatlah bertaubat dengan memperbanyak istighfar yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan berbagai amal kebajikan yang Allah ridhoi. Kemudian yang kedua, dengan riyadhah ruhiyah, yaitu dengan latihan membiasakan melakukan amalan-amalan sunnah, seperti saum sunnah, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir. Kalau di bulan Ramadan ini, kita senantiasa melaksanakan menunaikan sholat tarawih dan amalan-amalan sunnah lainnya yang berfungsi untuk menyuburkan ruhiyah kita, sehingga senantiasa merasakan kehadiran Allah dalam hidup.
Yang ketiga, tadabur Al-Quran, yaitu membaca, memahami, menghayati, serta mengamalkan Al-Quran. Syukur-syukur kita bisa mengajarkannya. Kemudian, yang keempat, zikrullah, yakni memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati akan menjadi tentram. Ketentraman itu terasa dari jiwa ihsan, yaitu merasakan Allah selalu melihat kita, sehingga setiap aktivitas kita senantiasa ada dalam tataran fitrahnya mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ada dalam situasi tentram dan damai, penuh keimanan yang merupakan cahaya di dalam menjalani kehidupan. Yang kelima, yakni memperbanyak doa. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, insya Allah doa-doa kita setiap saat akan didengar, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohonlah pertolongan kepada Allah agar hidup kita senantiasa ada dalam petunjuknya, ada dalam hidayahnya, senantiasa berada dalam jalan yang pernah ditempuh oleh orang-orang yang telah mendapatkan anugerah nikmatnya, seperti para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, berusahalah mencintai fakir miskin dan anak yatim. Abu Hurairah radhiyallahu an bercerita, seseorang melaporkan kepada Rasulullah SAW tentang kegersangan kolbu yang dialaminya. Beliau SAW mengatakan dan menegaskan, bila engkau mau menghidupkan kolbumu atau hatimu, beri makanlah orang-orang miskin dan cintai anak yatim. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad. Demikian agar kita dapat mengokohkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pembelajar yang salih-salihah, cerdas dan mulia, demikian kajian kita pada kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, semoga menginspirasi dan mencerdaskan Anda sekalian, dan diharapkan Ananda menjadi generasi yang salimul akidah, yang lurus akidahnya, sahihul ibadah, yang benar ibadahnya, dan matinul huluk. Ananda memiliki akhlak yang kuat, akhlak yang mulia, sehingga Ananda dapat meningkatkan, mengokohkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya Ananda bahagia dunia dan akhirat. Baik, mari kita akhiri kajian kita pada kali ini dengan mengucapkan istighfar dan doa kifaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.